Mic-nya rada ini. Tapi jelas ya. Jadi kalau yang ternyata yang buat merancang ini kemarin saya ada konsul ke dosen koordinator. Jadi untuk denah kalian bebas milih denah apa aja. Tapi mungkin akan saya batasin karena kan kalau misalnya saya terlalu banyak ngecek denah juga akan repot buat saya ya gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya yang kafe mungkin saya bakal batasin untuk restoran 2 denah, kafe 2 denah. Karena kan pasti agak beda ya ininya si kebutuhan ruangnya. Nah, dari yang udah kalian submit kan ada beberapa yang saya lihat yang ngulang dari tahun lalu ya, semester lalu yang dikat kalian. Kalau misalnya saya minta, boleh nggak kalian cari di OpenLib, cari denah-denah yang kayaknya agak cocok buat kafe atau restoran. Jadi saya minta masing-masing kelompok ngasih satu ya yang alternatif. Pokoknya kalau bisa jangan yang dipakai yang di semester kemarin aja. Kemarin itu ada White Clover, ada yang hotel itu jangan, karena kayaknya ngulang lagi, saya bosen lihat denahnya juga ya. Sama Lawang Wangi, Marlo juga si Marlo itu juga jangan. Jadi kalau bisa yang lain dari yang itu deh, yang kemarin dipakai di semester lalu, 2 semester lalu juga masih dipakai kan, karena yang kemarin kata-kata yang saya pegang ngulang. Jadi kalau misalnya boleh saya minta untuk cari denahnya dari OpenLib, atau kalau misalnya nggak sempat cari-cari di arsitek, kan saya sempat minta pada cari ke arsitek ya, ke arsitek Unpad atau misalnya ke ITB yang bisa dipakai denahnya. Kalau misalnya juga ada yang pegang proyek, misalnya kalian lagi proyekan atau lagi ngerjain minta denahnya juga boleh ya. Jadi kalau bisa kan kita ada beberapa kelompok nih, satu kelompok ngajuin satu ya. Jadi saya nanti kalau bisa minggu ini, karena kita harusnya udah masuk ke programming kan ya. Jadi kemarin kita tuh udah pada sampai surveinya udah tinggal dilengkapin, udah pada oke. Yang minggu ini tuh lebih ke programming. Dari survei kemarin kalian cari mulai ngelihat dari sisi tempat kebutuhan warga udah dapat nih yang kalian mau pakai di project kalian itu apa. Jadi saya udah mulai masuk ke project yang kemarin data yang diambil dari yang sebelumnya ketika survei, ketika literatur, itu dimasukin ke project. Jadi udah mulai, nanti kalau bisa minggu depan ya, kalian udah mulai nyari ngasih tahu analisis site-nya, udah sampai ke programming semuanya. Jadi semuanya sampai dari kebutuhan fasilitas yang dibutuhin sama resto kalian atau kafe kalian, terus kemudian si fasilitasnya apa aja, ukurannya udah sampai dapat berapa. Jadi nanti minggu depannya lagi udah bisa masuk ke zoning blocking. Ada yang mau tanyain nggak? Untuk materi programming mungkin ada di ini ya, nggak usah saya ini ya karena waktunya agak mepet, saya mendingan langsung satu-satu aja. Kalian bisa baca-baca di LMS yang buat programming apa aja sih yang kalian harus bikin di programming, dari data survei, kemudian masuk ke data primer yang kalian punya. Ketika kalian udah punya nentuin site, terus kemudian juga udah mulai lihat dari studi banding yang sama ya, misalnya dari sisi kesamaan budaya yang mau diambil, atau berbagai macam lah, kesamaan juga kafenya atau restorannya, itu udah mulai dirapihin ya. Terus kemudian sampai ke minggu depan masih konsep deh ya, belum zoning blocking ya, konsep minggu depan, sorry maaf. Jadi di LMS ada semuanya yang mungkin kalian harus lihat juga, apa aja sih yang harus kalian cek sebagai studi presiden. Kalau studi presiden kan nggak harus langsung hadir ke tempatnya ya. Jadi lihat aja kesamaannya, yang bisa diambil dari yang contoh-contoh yang di internet. Terus kemudian juga nanti masuk ke, kan abis ngegabungin semuanya, mulai ngolah apa sih data yang kalian punya, terus kemudian analisis yang site yang kalian mau ambil. Jadi mungkin minggu depan kalian udah harus punya site, catat aja sama kalian site yang mau dipakai, denah, udah mulai kalau bisa denah minggu ini udah pada submit, jadi saya bisa pilih apapun nanti yang bakal disubmit bakal dibolehin menurut saya. Jadi karena kan kita dibebasin ya, jadi nggak harus yang penting kalian cari dari denah yang kalian mau ambil itu kelengkapan. Jadi kalau bisa ada
tampaknya jelas, terus apa namanya si denahnya juga lengkap, segala macam notasi segala macam supaya memudahkan kalian juga, sama kesesuaian sama project yang kalian punya. Jadi kalau misalnya kafe, kalau bisa tipologi si ininya juga yang kafe, jadi agak lebih gampang untuk transfer bukan data, konsep kalian gitu istilahnya, kayak nyamainnya ya istilahnya. Karena kan biasanya ada efek dari sirkulasi ke si kitchen-nya. Biasanya yang yang PR itu kan kita nggak ada PR kalau misalnya ngubah-ngubah yang lebih ke kayak dapur terus kemudian kamar mandi. Jadi nanti mungkin yang dikosongin itu hanya yang lain-lainnya, tapi dapur sama kamar mandi lokasinya biasanya baiknya nggak usah diganti karena ada hubungannya sama limbah pembuangan dan lain-lain ya. Dia nggak susah juga kita bagian utilitasnya nanti. Kecuali kalau emang saya pengen banget pindahin misalnya di bagian mana ini kayaknya kurang cocok dari si denah yang asli. Kalau misalnya kalian mau, berarti ada tambahan nanti mikirin si plumbing dan lain-lain ya. Gitu. Kalau mau kalau mau lebih sedikit repot. Itu kemudian apa lagi ya? Karena kan biasanya emang kalau kita interior emang nggak terlalu banyak ngurusin itu ya. Kita ngikutin dari apa yang dari arsitekturnya kasih. Terus nanti lihat lagi di ini di LMS analisis semua, ada listnya ya kayak yang baiknya buat programming, terus masuk bubble diagram segala macam ke harus yang deket yang mana, nanti kalian udah mulai bikin, nanti kita baru minggu depan yang lebih ke konsep ya. Itu aja sih. Ada yang mau tanyain nggak? Yang buat jadi intinya minggu ini cari denahnya udah kalau bisa fix ya, yang kemarin diajuin ada beberapa sih, ada 2 yang beda, jadi mungkin saya akan bolehin yang kayak yang Lawang Wangi gitu saya nggak akan ambil, terus ada kemarin yang ajuin denah hotel itu juga kemarin udah dipakai, jadi nggak akan saya pakai lagi ya, karena saya agak bosen udah 2 kali hampir dua kali dapat denah yang sama. Jadi kalau bisa kalian cari denah dulu nih sekarang, terus kemudian mulai masuk ke programming ya. Itu aja sih. Nanti sekarang langsung masuk ke ini aja, langsung masuk ke ada yang mau tanya dulu nggak sebelum masuk ke sesi asistensi? Ada yang keberatan nggak sih dengan asistensi gantian gitu, atau mungkin gini kadang-kadang juga kalian ada yang mau ditanyain tapi ternyata jadwalnya belum gitu, tapi pengen ngerjain sekarang gitu kan. Saya takutnya kayak gitu sih sebenarnya, kalau misalnya memang kayak gitu boleh misalnya, Bu saya mau join sebentar boleh nggak gitu, nggak apa ya, jadi supaya kalian juga, saya nggak mau ngehambat progres kalian. Jadi misalnya kalau kalian lagi butuh nanya atau butuh asistensi itu juga boleh ya, maksudnya kayak misalnya jadwalnya Agatha nih misalnya hari Kamis Rabu ya gitu misalnya, tapi saya pengen supaya cepat ngerjainnya, saya pengen hari ini nanya-nanya, itu boleh ya, jadi coba tanya ke saya, nanti kita lihat jadwalnya siapa tahu bisa diselipin gitu. Oke ya. Ada yang mau tanya nggak? Ibu mau bertanya masalah pengiriman file. Jadi kalau di masalah pengiriman file submission di LMS itu kan ada batasnya ya Bu? Saya tuh mau bikinin drive, saya tuh belum ya. Nanti saya biasanya saya selalu bikinin drive di bukan di LMS sih, di saya share ke grup. Nanti tinggal di submit, di situ saya bakal bikin folder-folder yang kayak misalnya ini buat misalnya konsep yang pertama kemarin yang lebih ke programming gitu. Terus kemudian nanti nextnya lebih ke denah itu, karena saya tahu kalau LMS juga saya ngeceknya nggak enak, jadi saya biasanya selalu kasih drive itu cuman formalitas aja, karena kan di LMS harus ada aktivitas ya. Jadi istilahnya gini, LMS itu nggak, dari peraturannya nggak boleh kosong, jadi harus ada aktivitas, kayak kita harus masukin ada kuis, harus ada harus ada tugas, harus ada materi, itu harus ada materi video segala macam, itu kayak diwajibin, kayak ada diwajibkan untuk ada selalu di LMS. Tapi kan kekurangannya adalah di LMS kita filenya nggak bisa gede-gede, kayak saya masukin PPT yang besar aja nggak bisa istilahnya. Terus
harus dikompres, kalau dikompres pecah. Kalau misalnya saya kasih link, itu masukannya hitungannya bukan apa ya, bukan masukin materi gitu, bukan hitungan masukin file. Jadi makanya saya LMS agak, karena ada di situ kayak juga submit juga nggak bisa file yang besar-besar, padahal kita file gambar kan rata-rata ya, karena si servernya ini juga nggak terlalu besar mungkin kapasitasnya, jadi mungkin dia nggak bisa, kalau banyak-banyak akan berat ya istilahnya, LMS nge-hang lah segala macam. Jadi nanti biasanya saya kasih sih di di grup buat kalian submit gitu. Walaupun nanti ada linknya juga di LMS, tapi linknya yang link LMS-nya lebih ke formalitas aja sih gitu. Kalau misalnya nanti submit tetap di folder aja. Gitu. Cuman nggak enaknya mungkin gini, kalian kan kadang-kadang pengennya ketika submit, aduh nanti bisa dilihat kalau di folder ya, karena semuanya pada lihat teman-temannya. Tapi harusnya kalau saya kasih input, harusnya nggak masalah ya, yang lain bisa lihat, karena nanti juga kalian kalau punya desain kan istilahnya emang harus di show ke orang-orang ya gitu istilahnya. Jadi pede lah sama apa yang kalian bikin. Oke, itu aja paling. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau nanya? Ada lagi? Oke, Ibu ya. berarti mau nanya lagi. Berarti progres buat asistensi minggu depan itu masih ke analisa site itu ya, Bu? Jadi udah masuk ke programming. Jadi analisis site-nya yang mau kalian ambil. Kan minggu ini kita nentuin denah nih. Jadi kalau bisa besok udah pada masukin denah ya. Saya pengennya gitu, udah pada ada denahnya. Jadi saya udah langsung nentuin kamu pakai yang mana, kamu pakai yang mana gitu. Istilahnya kan lebih prefer yang mana, kasih masukan ke saya. Kenapa dari kecocokan dari site-nya juga, analisis site yang kalian mau pakai kan, misalnya Galuh mau pakai di mana lokasinya, udah dapat belum? Di Temanggung juga, Bu. Di Temanggung, mau pakai di situ lokasinya sama yang kemarin survei misalnya, berarti kan udah mulai bisa dianalisis site-nya kenapa, terus udah gitu dari arah matahari, dari arah vegetasi segala macam kan juga udah, kalau nggak salah Galuh ya udah ngasih tahu ya kalau nggak salah. Jadi itu udah bisa dimasukin ke program projectnya Galuh. Dari situ udah mulai masukin denah kan, berarti kan kecocokan denah, terus udah gitu udah mulai dianalisis dari denahnya kan, udah mulai bisa dilihat nih denah yang dia pakai sama Galuh kan bakal beda sama yang sebelumnya nih, berarti kan gitu istilahnya. Berarti harus dilihat, berarti bukaannya harus dari mana, segala macam itu dia ada analisis sama Galuh. Terus kemudian dari situ udah langsung mulai masuk ke project yang udah masuk ke programming gitu. Jadi agak banyak nih sekarang yang udah mulai harus dikerjain dari segi si lokasi site yang dipilih, hubungannya sama areanya, si bangunannya, karena kan kita saya pengennya udah milih bangunan ya. Jadi kalau bisa besok udah kita udah nentuin istilahnya denah semuanya. Jadi kalau bisa udah fix denah mau dipakai yang di mana. Jadi seminggu ini udah bisa ngerjain ke programming gitu. Oke, Galuh ya. Bu, ya terima kasih Bu. Itu paling. Saya cek dulu denahnya, ada yang submit tadi nggak? Ini tuh bentar. Yang Igit submit Maxi kemarin saya nggak pakai, jadi kayaknya boleh ya Maxi Resto ya. Lengkap kan ya Igit ya? Kayaknya kemarin sempat di-share juga di merancang sebelumnya, cuman saya nggak pada nggak milih, jadi kayaknya yang Igit pilih boleh ya buat kelompoknya Igit yang Maxi Resto ya. Jadi yang lain juga kalau misalnya memang mau Maxi Resto boleh. Pokoknya saya pengen ada 4 denah yang kita pakai buat semuanya, jadi 2 denah. Kan kebanyakan sama ya, restoran sama kafe kayaknya agak sama jumlahnya. Jadi kita pakai 2 buat restoran, yang 2 buat kafe ya. Yang Maxi Resto boleh, kalau ada yang mau pakai bisa lihat di ini ya, bisa lihat di apa sih namanya ini, di folder ya. Terus yang punyanya Rara, yang Oceanica, kelompoknya Rara sama Putri, Oceanica ini lengkap nggak?
Ada Bu, DWG. Oh ini ya DWG-nya, boleh diupload aja di sini ya. DWG-nya saya bisa lihat Iya, Bu. di apa namanya. Ini lokasinya di mana asalnya atau apa namanya fiktif atau apa? Gimana Bu? Lokasi ininya di mana? Yang Oceanica-nya yang di mana? Kurang tahu sih Bu, Rara minta-minta aja. Oke, berarti mungkin nggak tahu ya, coba kita cek. Paling DWG-nya aja, mungkin nanti saya, karena kan restoran hotel udah pernah dipakai, White Clover juga udah pernah dipakai, jadi saya nggak approve, jadi yang mungkin yang punya Rara, yang kelompok Rara, Oceanica ini restoran ya masuknya ya? Berarti Iya yang Bu, buat restoran juga, Maxi kan juga restoran, berarti restoran sebenarnya udah ada 2 alternatif ya, Oceanica sama Maxi. Nanti yang lain boleh milih atau misalnya gini, mau ngajuin dulu yang lain, nanti saya cek yang paling oke mana si ininya apa sih denahnya. Kalau masukinnya kalau boleh DWG sama di PDF-in ya, biar cepet juga ngeceknya ya. DWG-nya buat nanti nge-share ke teman-temannya, PDF-nya biar saya cepet langsung lihat juga nih oke apa enggak. Dari PDF-nya kalau cuma denahnya aja, denah sama potongan ya. Denah potongan aja. Jadi saya ngeliat bangunannya lengkap nggak si potongannya. Yang igit juga yang apa namanya, yang ini Maxi yang igit ya. Masukin aja si PDF-nya, si denah sama potongannya. Udah gitu doang. Ini udah ada yang... Berarti yang kafe nggak pakai Oceanica ya Bu? Kenapa? Untuk nanti kita lihat, soalnya Oceanica dia masuknya kafe atau resto? Resto ya? Iya Bu. Resto ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya sih nggak masalah sih harusnya, karena kan agak mirip ya. Gimana ngelewatinnya aja sebenarnya kan. Tapi biasanya yang beda itu dari sisi kitchen-nya sih. Nanti coba kalau misalnya kitchen-nya kafe kan bisa lebih kecil nih kebutuhannya. Coba dilihat deh. Yang lawang-lawangnya udah dipakai, jadi saya nggak mau pakai lawang-lawangnya lagi, saya bosan lihat dananya. Yang kalau bisa apa namanya yang lain lagi, berarti saya butuh kayak mungkin 2 atau 3 alternatif lagi yang nanti saya bisa pilih ya. Kalau bisa yang kafe ya, karena restoran udah 2. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang interest sama misalnya tadi siapa yang ini yang komen yang mau pakai Oceanica tapi restoran siapa tadi nggak baca namanya. Enggak. Kafe Bu, kalau kafe itu nggak pakai Oceanica. Kakak itu restoran atau kafe? Kafe Bu. Kafe ya. Jadi gini, apa namanya, kan saya cuma bakal pilih 4. Sedangkan kakak kafe yang ngajuin apa denahnya ya gitu. Jadi kalau misalnya memang nanti kita lihat apa namanya dari sisi apa ya kecocokan, mungkin kakak lebih saya cocok banget sama denahnya Oceanica, tapi saya kafe, nanti kita pertimbangkan, mungkin nggak apa-apa ya kakak, dicoba aja dulu, dilihat dari sisi saya takutnya cuma kitchennya sih biasanya, karena kita nggak biasanya kalau interior itu nggak sampai ngubah kitchen, karena kitchennya apa namanya agak PR buat plumbingnya segala macem. Padahal walaupun nanti sebenarnya juga kayak kita mau nambahin apa buangan air segala macam juga harusnya bisa ya gitu. Tapi ya udah nanti kita coba aja kak. Kalau misalnya kakak mau ambil Oceanica boleh ya kak ya. Dilihat dulu aja kan sama si apa si site-nya ya. Karena gini yang saya mau kalian juga analisis ini cocok nggak sih sama si site kalian, walaupun nanti kalau di project mah nggak boleh ya mindahin apa denah ke tempat lain ya istilahnya kayak gitu. Gitu aja paling. Jadi gimana sekarang? Kalau bisa saya minta nyari denah dulu. Kan kemarin yang harusnya di minggu ini ada yang diupdate apa sih? Kan kemarin udah pada asistensi semua ya, yang buat apa survei sama langsung sekalian sama analisis kondisi existing, survei lapangan kan sebenarnya kan udah ya kemarin kita udah sampai bahas kan ya, udah diperbaikin. Berarti mungkin apa namanya asistensi per orangnya yang minggu ini apa ya? Apa sih yang belum dibahas sama kita? Ada yang ini Bu lanjutan yang Kan ya, survei kan belum dibahas Bu. Oke. Ya udah paling itu yang buat pertemuan semuanya. Sekarang saya mau masuk ke yang apa? Yang kelompok aja ya. Yang 805 kan 805 kan ya mulainya ya. Yang kelompok 1 sama kelompok 2 sama kelompok 3. Yang lainnya boleh apa namanya? Ini ya, live atau yang mau tanyain lagi masih dapat menit buat yang harus dicari. Denah pokoknya udah masuk ke programming, kita asistensi di minggu depan lagi sambil mulai ke konsep. Konsepnya tapi belum ya, konsep baru minggu depan dimulai.
Nggak ada ya, soalnya nih kayaknya Ihsan nggak datang. Ihsan kan kelompok pertama kan ya? Nggak ada kan Ihsan? Coba lihat. Kan dia udah soalnya. Ya nggak ada. Oh ada ya. Mau asistensi, ini kita masih udah masuk ke ini aja ya, ke apa namanya, ke perorangan aja ya. Nggak ada yang mau tanya lagi kan ya, dari yang general? Tugasnya harus nyari apa, Dena sama udah mulai masuk ke programming. Saya mau masuk ke apa namanya, ke perorangan supaya bisa tahu update juga. Paling itu aja yang buat, kalau nggak ada yang ditanyain, buat yang pertemuan general, nanti baca-baca materinya di apa namanya di LMS ya. Jadi mungkin saya bakal tambahin juga ada materi baru yang bisa saya submit di LMS, nanti coba kalian lihat punya sambil jalan. Udah mulai masukin denah, nambahin denah, nanti WhatsApp aja ke saya ya, kalau misalnya denahnya, Bu saya udah masukin denah, bisa langsung cek oke apa enggak gitu. Jadi kalau bisa satu kelompok ajuin satu ya, supaya saya bisa milih. Kan kita ada beberapa kelompok nih, ada lumayan 7 ya, jadi kalau bisa dari 7 itu, ya kalau misalnya nanti ternyata, Bu saya suka banget sama denah ini, saya yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, pokoknya beda-beda nih. Saya bakal sanggupin, nanti kita lihat lah kalau misalnya apa namanya, istilahnya bisa lah 7 denah mah masih oke lah, masih bisa. Sama kayak tugas akhir kan beda denah, sampai 11 juga masih bisa. Jadi kalau misalnya nanti ternyata satu grup mau masukin denah yang berbeda-beda, boleh ya. Jadi kalau bisa satu grup, satu denah alternatif buat saya pilih ya. Itu aja. Kalau bisa hari ini ya, kalau bisa, kalau sampai besok deh saya tunggu supaya saya bisa nentuin juga kalian langsung milih denah yang mana. Jadi mungkin besok saya kasih listnya yang buat dipakai denahnya apa aja. Nanti kalian langsung pilih di apa namanya buat dijadiin projectnya supaya bisa langsung analisis ke site-nya ya, hubungan sama bangunannya. Ya paling itu aja yang buat hari ini. Yang lain boleh leave. Kita masuk sesuai jadwal asistensi ya. Itu aja. Oke, ya udah. Berarti nanti Ihsan udah langsung masuk ke programming aja, kemarin udah lumayan juga kan Ihsan mah datanya ya, udah oke. Tinggal Ihsan ini ya, cari denah ya deh Ihsan ya. Masukin ke grup di apa di link yang itu. Oke. Ya udah paling itu. Yang lain tapi nggak masalah kan kalau misalnya apa ada yang komplain nggak nih kalau misalnya saya bikin jadwal apa asistensinya kayak yang apa terjadwal gini atau keberatan? Ya, buat masukan buat saya. Nggak ada yang komplain ya, aku takut komplain. Nggak ya? Enggak, Bu. Nah, sip. Kalau gitu. Kalau gitu, oh, sip. Oh, Isan maunya random? Nggak mau terjadwal? Nggak mau pagi-pagi ya? Ya udah bebas lah. Nggak apa sih, Isan kalau memang nggak gini, saya nggak mau maksa juga gitu. Tapi saya lebih prefer terjadwal karena jadinya saya tahu update kalian aja sih itu. Kalau misalnya Isan keberatan, nggak apa, nanti Isan cari jadwal aja sama saya ya. Saya mau open dah. Oke, itu aja paling. Kalau Isan nggak asistensi minggu ini, kita ketemu minggu depan ya Isan ya. Yang kelompok 2 aja langsung. Ya bisa beres juga. Kalau yang lain mau tetap di sini juga nggak apa, ngeliatin yang lain mau asistensi. Kecuali yang asistensinya keberatan buat diliatin. Kelompok 2 teh siapa ya? Update aja sih yang penting. Yang penting sharing sama saya sampai mana, kesusahannya apa, misalnya Bu saya susah banget nyari data segala macam, saya pengennya gitu sih, jadi kalian saya tahu apa namanya kesulitan kalian di mana, lagi apa namanya lagi posisi sampai di mana, itu karena itu yang saya update di catatan saya gitu. Yang kelompok 2 ya. Oh, Igit ya. Terin masih sakit soalnya. Igit, Terin, Galuh sama Asma. Yang lain boleh leave kalau misalnya mau. Yang kita masuk ke sesi asistensi per kelompok.
Ada Rara sama Putri. Ibu ini kelompok 2 dulu ya, Bu? Ya. Dua, cek Galuh boleh kalau mau. Galuh. Boleh, Bu. Iya. Kalau dari progres kemarin nambahinnya ada di baru nambahin lokasi surveinya, Bu. Dari kan saya ambil 3 lokasi survei jadinya, yang 2 di survei offline, yang 1 online. Ini yang ini on apa offline ya yang ini? Ya, ini BB Kalio offline, dari mulai alamat, opsi layanan, jam operasional, waktu libur, shift pegawainya ada 2, spesialis menunya di olahan bebek, kemudian luasnya perkiraannya 500 meter persegi. Yang didapat dari sini apa sama Galuh? Maksudnya yang kayaknya bakal cocok sama proyeknya Galuh atau misalnya apa ya? Kan Galuh mah bukan Jawa kan ya? Ya. Bukan Jawa kan? Jadi yang kalau saya sih dia kan pakai restoran termasuk jenis spesialis sama family ya, Bu. Spesialisnya dia di menu makanan, sama family restorannya dia biasanya untuk si pengunjungnya itu dari kalangan keluarga, kalau enggak rombongan gitu. Jadi mungkin yang cocok sama yang akan saya bikin nantinya, saya kepengen bikinnya yang family restoran. Dan konsep dia itu pakai yang bukan Jawa banget, tapi mungkin penggabungan antara modern sama klasik gitu. Jadi sistemnya pendekatan revival gitu, Bu. Ya nanti paling jadi Galuh kan gini, kan kita tetap walaupun kita mau ngambil konsepnya lokalitas ya, kita budaya apa yang mau diambil kan berarti kan Jawa nih. Jadi kan sebenarnya nggak cuma dari sisi makanannya aja, tapi nanti ada hal-hal yang diambil dari Jawanya ya tetap ya Galuh ya, walaupun mau ngambilnya modern dan lain-lain. Terus ada ini yang kemarin masih Warung Suluh, survei yang kedua, tapi ini ternyata pas dilihat ukurannya kurang dari 400 meter. Tapi yang diambil di sini adalah alur aktivitasnya sama interior desainnya aja sih, Bu. Nanti yang dijadiin referensi. Dapat ya, maksudnya kayak ada pertimbangan apa di situ gitu istilahnya. Ya, Bu. Yang kelebihannya apa di situ si Warung Suluh? Dia kelebihannya sih kayaknya sistem pelayanannya juga lebih kayak ditungguin. Terus dari pelayannya itu ada ruang sendiri untuk melaporkan pesanan dari customer-nya itu, ada kayak ruang sendiri gitu, nanti dikirimin ke dapur sama ke layanan buat drink servernya gitu, Bu. Maksudnya ruang sendiri itu kayak gimana ya? Kayak space kecil gitu untuk ada komputer sendiri gitu. Jadi kan rata-rata ya. Jadi udah ada bukan integrated, istilahnya kayak ada jadi semua pelayan tuh semua laporan ke situ ya. Jadi nggak langsung kitchen ya berarti ya. Jadi justru dikumpulin di situ, istilahnya tuh gimana? Kalau misalkan di tempat lain kan rata-rata waiters itu sibuk ya, Bu.
kalau kemana ke sini. Nah, kalau dia tuh Iya, iya. bener-bener satu waiters tuh nungguin di depan untuk menyambut tamu. Dia kemudian membagikan menu, habis itu dari menu itu kan dicatat ya Bu, dicatat baru dia tulisin di satu kayak ruang kecil gitu, ada komputer sama apa ya, note printer gitu, dan nanti itu langsung servernya itu terhubung ke dapur sama drink servernya gitu loh Bu. Iya, iya. Jadi lebih rapi. Karena ya mungkin juga ini juga karena dia kan luasannya kecil ya. Ya. Jadi apa namanya si karyawan akan lebih bisa fokus ngurusin si apa namanya misalnya apa ya si pengunjung ya. Jadi kalau misalnya kita lihat gini, kakak lalu kemarin cek nggak berapa pegawainya dia? Kalau nggak salah 5 sih Bu. 5 ya. Tapi Coba cek yang di tempat yang lebih ramah, yang lebih besar itu berapa pegawai, kita bisa lihat perbandingannya sebenarnya. Jadi apa namanya perbandingan antara si pegawai sama si apa namanya kapasitas ya, misalnya oh kapasitasnya ini buat berapa orang, berarti butuh pegawainya 5. Terus kayak misalnya kapasitas buat berapa orang, ini butuh pegawainya 10, oh berarti emang berapa kapasitas, berarti butuh 5 pegawai. Jadi itu buat nanti masukan buat apa namanya kakak salah mulu, Galuh juga buat apa namanya nentuin berapa sih saya kayaknya butuh pelayannya gitu. Sebenarnya itu kan bisa dihitung juga sama Galuh ya, kayak buat perbandingan. Oke. Berarti dari sisi pelayanan yang bagus ya sih apa. Yang kedua ini survei online-nya Dapur Solo, lokasinya di Jakarta. Dia luasnya cukup yaitu 500 meteran. Kemudian dia juga punya 2 shift. Waktu liburnya di hari Minggu, kemudian jam operasionalnya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di Dapur Solo ini juga salah satu jenisnya family restoran. Tapi kelebihannya di sini dia itu ada VIP room-nya sendiri. Sistemnya juga bisa direservasi. Kemudian yang saya agak interest di sini dia itu cuman menggunakan satu apa ya, lokalitas dari Jawa sendiri itu dari batik gitu Bu. Batiknya yang dipakai di kursinya juga ya. Apa namanya jadi kalau kita lihat sih sebenarnya kebutuhan kayak ini kan ada, ini lokasi di mana sih Jakartanya? Iya, banyak Bu cabangnya, ada di Suter Utara Jakarta, banyak ya. Apa namanya biasanya makanya saya pernah bilang, jadi biasanya kebutuhan fasilitas itu kan akan terpengaruh dari area ya, misalnya kenapa di Jakarta sering banget ada ruang VIP karena memang kata-kata pekerja, terus apa namanya emang Jakarta kan lebih ke apa ya, lebih emang tempat apa ya, misalnya orang-orang pada kerja lah, istilahnya lebih banyak situ ya, makanya rata-rata restorannya pasti punya ruang VIP buat mereka meeting, kalau nggak buat apa namanya biasanya tuh kalau entertainment klien biasanya kayak gitu-gitu, biasanya suka apa namanya reservasi, terus udah gitu biasanya juga ada training kayak apa namanya kayak misalnya training produk atau segala macam, biasanya juga pakai ya gitu. Jadi nanti makanya yang saya kemarin minta punya fasilitas itu pasti menyesuaikan dengan si site-nya, kayak misalnya kalian mau bikin apa namanya restoran yang di area pantai gitu, kita pasti nggak akan terlalu butuh ruang VIP gitu, karena apa namanya biasanya itu dipakai buat apa, nah daerah pantai lebih arah mana, dibanyakin yang view ke pantainya akan lebih apa ya, akan lebih baik untuk si restoran. Jadi nanti kalian analisis tuh dari site sekelilingnya, saya bilang ini daerah mana, daerah sibuk perkantoran, daerah misalnya apa namanya lebih ke wisata atau mungkin lebih ke family gitu. Jadi itu bakal ada apa namanya kebutuhan analisis si apa fasilitas yang beda-beda ya gitu. Di apa namanya kalau tadi Galuh maunya lebih ke family, berarti nanti mungkin site-nya juga harus yang apa yang emang ngedukung ke arah situ ya gitu. Jadi jangan sampai bikin di SCB di apa namanya di daerah Sudirman gitu misalnya nih contohnya, tapi bikin buat family ya akan susah gitu, karena biasanya family nggak akan ke situ. Kalau misalnya hari-hari biasa pun, hari weekend juga nggak akan ke situ gitu. Dia mau ke mall segala macam. Jadi kita lihat analisis site-nya yang emang apa namanya yang emang cocok. Biasanya kan kata-kata kalau di daerah SCBD itu lebih kayak buat dinner apa dinner apa lebih ke
apa namanya, nilai perusahaan atau segala macam biasanya di area situ ya. Jadi fasilitas yang dipakai juga apa namanya biasanya juga menyesuaikan. Kayak dulu saya sempat di Jakarta di gedung BRI, di sebelahnya itu ada restoran, ada nggak tahu masih ada apa nggak, ada Little Lamb, ada restoran Samudra, di bawahnya ada kayak apa namanya lebih ke apa itu ya, lebih ke Japanese restoran gitu. Tapi ya yang paling sering dipakai itu adalah yang di Samudra sama di Little Lamb, karena dia punya apa ruangan-ruangan khusus yang ruang VIP itu yang bisa direservasi biasanya buat acara-acara kantor, bisa kayak misalnya apa namanya lebih ke meeting sama klien. Terus biasanya kan kita kalau misalnya orang marketing gitu ya, lebih ke entertainment klien ya, kayak saya buat ngedilin project tuh biasanya kita ngajak makan segala macam kayak gitu. Jadi memang biasanya kebutuhannya ada kebutuhan itu. Jadi biasanya ruangan-ruangannya kecil-kecil gitu dibagi-bagi, dan emang konsep apa namanya Chinese food kan kata-kata seperti itu ya gitu istilahnya kayak dibikin. Jadi emang yang ngedukung pasti itu yang bakal yang ngedukung aktivitas orang di sekitarnya, pasti itu yang lebih banyak dipakai ya gitu istilahnya. Sih. Nah, ini kemarin udah dijelasin juga minggu kemarin dari target pasarnya, dari semua jenis gender, kemudian usianya dari semua usia. Ini udah ke proyeknya Galuh ya sebenarnya ya? Ini ya. Berarti nanti udah masuk ke program yang sebenarnya udah masuk ke analisis site. Jadi pertama langsung udah masukin apa namanya siapa target pasarnya, terus udah gitu apa produknya apa. Jadi nanti ini tinggal dipindahin aja sih sebenarnya, udah tinggal apa. Ini sebenarnya bukan dari ini sebenarnya. Ini bisa jadi 3 restoran itu saya jadiin satu karena memiliki kategori target pasar yang sama. Kesimpulannya ya. Iya. Kesimpulannya. Nah, terus ini nanti saya kalau misalnya yang mau dipakai sama Galuh dipilih lagi, misalnya kayak misalnya dari segi target pasarnya siapa nih gendernya gitu misalnya. ya, kan udah mau ke family, nanti udah mulai fokusin ke yang punya Galuh ya. Ya, itu masuknya di programming nanti kan ya, Bu? Miss ini. Ini masih survei kan ya? Kesimpulan. Ini dari penggunanya user, dari staffnya. Rata-rata gendernya semua ada, laki-laki perempuan, usianya 18 sampai 45 tahun, asalnya dari semua daerah. Terus dibagi jadi 2, identifikasi staffnya, ada kasir, ada waiters juga. Terus ini yang saya dapetin itu organisasi pegawai staf dari Bebek Kaleo, jumlah pegawai stafnya ada 31 dengan dikaitkan dengan luas bangunan mereka tuh 500 meter persegi. Apa namanya? Beda sedikit ya, tadi si waitersnya si Suluh kan cuma 5 ya? 5. Tapi dia merangkap kasir, merangkap si server yang lainnya juga. Tidak, Bu, kalau saya lihat itu yang waitersnya malah cuma 2 sepertinya. Oh, jadi apa namanya 5 itu kayaknya total ya. Total ya. Jadi apa namanya, jadi kelihatannya kalau kita lihat perbandingan pegawai sama luasan pasti ada hubungannya gitu. Semakin luas akan semakin banyak. Ini kokinya ada 6 ya, berarti dia sebenarnya kalau misalnya kita lihat si perbandingan koki sama waiters itu agak mirip ya, sama ya. Iya. Terus ini yang dapur Solo, ini hampir sama juga. Dia ada headset, dia sebenarnya. Luasannya juga sama luasannya ya? Sekitaran. Iya, sama. Tapi dia ini lebih ke daerah ini aja ya, lebih ke dapur kayak yang ini ya. Iya, yang ini dapur. Jadi lebih detail ya, dia lebih organize. Kalau dilihat ada head chef-nya, ada sous-chef, ada cooknya yang bagian ininya, terus udah gitu ada yang bagian minumnya juga udah. Ini shift shift ya betul dia. Gimana, Bu? Shift. Ya, shift 1 shift dibagi. Soalnya ada beberapa yang dari survei itu yang enggak saya dapetin, jadi saya gabungin. Kalau misal di dapur Solo ini yang saya dapetin di bagian staff dapurnya, kalau yang itu jadi saya berarti bisa digabungin antara si tadi yang Bebek Kaleo ngambil sama yang dapur Solo ini ya. Iya. Ada lagi? Ini dari user konsumen pelanggan.
Di sini semuanya sama, gendernya dari 3 studi banding yang saya lakukan itu gendernya sama laki-laki perempuan, usianya mulai dari 2 tahun, kemudian asalnya dari semua asal daerah bukan cuman yang orang-orang Jawa aja yang ke sana, tapi orang Bandung juga, orang Jakarta juga. Gitu. Terus next-nya ini ada menu-menu yang ada di restoran Bebek Kalio, kemudian warung Solo, ada di dapur Solo ini. Cuman perbedaannya kalau dapur Solo ini bisa lebih paketnya itu bener-bener lebih lengkap karena emang tempatnya itu kan untuk mereka bener-bener family banget, terus bisa untuk rapat dan lain-lain. Bahkan Itu ini konsepnya sama kayak sate apa sih yang sate Senayan ya? Agak mirip ya kalau lihat dapur Solo. ya sepertinya iya. Berarti nanti dari menunya yang bakal Galuh pilih yang mana bisa dimodif, bisa juga ngambil satu ya. Oh iya, Bu. Yang paling jadi nanti dibikin lagi buat kitchennya tadi yang misalnya makanannya apa aja nih yang dapur Solo ada apa aja sih, lebih ke grill kah, apakah ada sate, ada apa gitu misalnya. Tapi kebutuhannya apa aja nanti di apa namanya di analisis mana aja sih yang dibutuhin, alat-alatnya bisa cuma gas stove aja, terus butuh berapa di waste basin misalnya, karena dia berminyak harus direndam dulu, ada buat ngerendam, ada buat nyuci, ada buat ngebilas misalnya. Ada buat sanitizing misalnya kan kayak gitu kalau misalnya di resto ya. Coba dilihat juga dari kebutuhannya karena kan kayak makanan Padang kan minyak tuh gitu. Biasanya harus diapain dulu sih gitu. Saya supaya ngilangin minyaknya gitu, air panas. Jadi ada dishwash yang buat air panasnya dulu, bagus biasanya dicuci baru terakhir di sanitizing ya, biasanya seperti itu. Dia butuh 3 misalnya, kalau misalnya enggak cuma butuh cuci sama sanitizer aja cuma 2 gitu. Kita lihat dari sisi makanan juga. Terus ada lagi nggak? 25 orang. Ini ada sistem pelayanannya dari ini saya gabungin semua dari mulai Bebek Kalio, Warung Solo, Bebek Kalio, Warung Solo sama Dapur Solo ini dia semua pakai table service, yaitu menggunakan sistem pelayanan restoran yang di mana para tamu duduk di kursi, kemudian ada waitress yang menghampiri sambil menawarkan menunya. Kemudian juga nanti waiters juga mengantarkan makanan kepada pelanggan sampai pelanggan itu selesai makan dan waiters datang kembali untuk membersihkan. Kemudian dikirim ke dapur untuk dibersihkan oleh dishwashernya, Bu. Jadi yang paling cocok buat restoran Jawa sama family lebih ke table service ya berarti ya? Iya. Okay. Kemudian alur atau flow activity-nya ini dari restoran Bebek Kalio. Ini alur aktivitas pengunjungnya. Pertama, pengunjung memarkirkan kendaraan di depan restoran, kemudian pengunjung datang melalui pintu masuk kanan restoran. Kemudian pengunjung duduk pada meja makan yang disediakan atau pengunjung bisa memilih area tempat makannya sendiri. Dan setelah mereka duduk, waiters melaporkan kepada pengunjung untuk menu dan mereka menunggu si pengunjung ini sampai benar-benar memilih menu, kemudian mereka mencatat dan dilaporkan ke dapur. Nah, dari dapur mereka mengirimkan makanannya itu langsung ke pengunjung. Jadi bukan sistemnya meninggalkan kemudian pengunjungnya memanggil terus datang lagi, tapi benar-benar ditungguin gitu. Kalau misalnya dia luasannya tapi tercapai ya dengan waiters cuma 5, kan paling banyak sih 5 ya, 5 kalau nggak salah yang ini 6 kayaknya Bu waitersnya. Kan dia luasannya tapi kelihatan ya, maksudnya kan berapa kursi sampai kalau ditungguin dia lebih berarti dari satu waiters itu berarti ngawasin kan dibagi 3 meja, 4 meja gitu ya? Iya. Next-nya ini terus, ada Galuh perhatiin nggak tempat nunggunya si waiters itu di mana? Di belakang kasir, Bu. Berdiri aja di belakang kasirnya. Ini next-nya di Bebek Kalio. Yang untuk aktivitas berarti kasirnya itu di area makan ya, ngadep ke area makan ya? Kasirnya itu kan kalau misal di yang saya survei itu kasirnya ada di dekat dengan pintu masuk, Bu. Jadi nggak dibedain. Kemudian kasirnya menghadap ke mana ya? Ke live music itu. Nah, itu kan ada space untuk dinding partisinya. Nah, mereka itu
waitersnya berdiri di belakang dari dinding partisi Ya kasir. karena restorannya lebih ke open space ya kalau Iya. kita lihat. Jadi makanya kenapa apa namanya itu dia manfaatin supaya kemudahan si waiters apa namanya ngelayanin pengunjung. Kalau misalnya denahnya nggak menguntungkan kan sebenarnya nggak bisa ya. Iya. Sebenarnya yang bisa diambil juga itu sih sebenarnya kalau misalnya kalian nanti mau ngasih apa namanya pelayanan yang lebih apa ya lebih cepat gitu istilahnya dari segi si waitersnya supaya lebih apa namanya respon kalau misalnya ada apa-apa gitu. Berarti means harus lebih open. Jadi nyari denahnya yang emang open gitu misalnya. Tapi kalau misalnya ada yang kan ada jenis-jenis restonya kalau yang Galuh pilih mungkin emang karena family restoran terus dia gitu emang butuh yang seperti itu. Berarti nanti Galuh kesimpulannya adalah nyari denah yang lebih ke open ya, lebih ke open plan gitu istilahnya dibanding kalau misalnya tadi kalau yang sisi apa yang saya cerita kalau misalnya lebih ke bisnis kan lebih maunya private ya gitu istilahnya mereka ngomongin bisnis segala macam pasti nggak akan nyaman dengan adanya si waiters yang ngeliatin gitu lebih ke open space berarti nyari denahnya yang lebih ke agak bisa tertutup ya gitu jadi apa bagian-bagiannya bisa dibagi-bagi jadi nanti Galuh cari denahnya yang lebih open plan karena konsepnya Galuh seperti itu ya kan ya Iya. Oke. Yang nggak banyak maksudnya nggak terlalu banyak kolom atau mungkin karena kolom bisa buat di ruangan juga ya misalnya lebih enak lebih enak kalau misalnya nggak ada penghalang view ya saya ngegas dulu sebentar Ini agak cepat aja ya Bu, nanti biar yang lain di kebagian. Terus ini ada aktivitas dari waitersnya sendiri dari restoran Bebek Kalio. Dari mulai waiters menunggu hingga pengunjung selesai makan dan membayar pesanan, waiters membersihkan piring kotor dan memberikan kepada dishwashernya. Ini aktivitasnya jadi dah. Ya, saya bagi-bagi. Jadi ini alur aktivitas untuk chef atau cook di restoran Bebek Kalio. Yang mulai dari head chef membagi job desk sampai head chefnya melaporkan kebutuhan dapur kepada administrasi dapurnya. Nah ini alur bahan makanan dari restoran Bebek Kalio-nya. Jadi yang memesan itu ada staf administrasi dapur, mengontrol bahan baku dan pengecekan bahan baku yang ada di dapur. Kemudian dia sistemnya itu menggunakan reseller pasar, kemudian percetakan packing dan lainnya itu dipesan melalui telepon atau daring lainnya dan diantarkan pada pagi hari atau biasanya jam istirahat dan diperiksa oleh asisten chef, kemudian chef dan cook itu mengolah makanan sesuai dengan pesanan. Nah, itu biasanya dia mengolahnya setengah matang, kemudian dia freezer lagi atau disimpan ke lemari pendingin. Dan nanti kalau misalkan ada pesanan sesuai dengan menunya baru dipanaskan lagi atau digoreng, diolah lebih lanjut. Nah, ini untuk alur aktivitas pengunjung dari Walung Solo. Berarti berhenti sampai tadi di pengunjung ya. Kalau bisa sampai sisa makanan Galuh karena kan gini, ketika udah selesai nih makan pada sisa kan, berarti kan pembuangan ya, berarti ada tambahan nanti kan isinya buat aku hasil pembuangan di mana arahnya terus keluarnya lewat mana itu kan juga nanti bisa buat apa namanya pertimbangan apa akses keluar ya karena gini apa namanya yang kemarin sempat yang punya siapa ya punya Rara kalau nggak salah dia sampai menghatin sampahnya sampah itu dibuang lewat pintu utama gitu. Nah berarti kan itu nanti adalah satu PR buat apa namanya buat kalian juga buat memperhatikan si sampah ya gitu istilahnya apa namanya alurnya kemana nih setelah pembuangan di mana terus apa namanya alur sampai si bahan makanan sampai hilang itu lewat mana gitu jadi buat apa ya sih ya mungkin ada tempat nanti gini karena kan kalau dulu saya pernah kerja di
subway, si sampah itu dikumpulin di satu ruangan, pembuangan karena kan waktu di Australia kan pembuangan sampah itu cuman ada harinya ya. Jadi nggak tiap misalnya kayak sampah apa dibuang hari apa, sampah apa hari apa gitu, dan itu harus disimpan di depan trotoar gitu misalnya. Nah, ada jalan kecil lewat belakang yang memang bisa buat cuman buat ngedorongin si waste bin itunya ke bagian luar gitu sih. Itu kayak dikumpulin ada 2 atau 3 yang buat recycling, yang buat kan harus dipisahin ya. Recycling buat yang sampah basah tiap hari diangkut. Jadi ada satu tempat yang memang tempat buat karton, buat botol, karena kan banyak sampah. Apalagi kalau misalnya resto ya, istilahnya kan dia sampahnya nggak cuma makanan aja nih, lebih ke tempat si tempat bahan makanannya, kayak tadi yang saya bilang ada kardus, ada botol yang buat menu buat bumbu segala macam gitu. Terus begitu ada sampah basah yang emang diproduksi tiap hari. Nah, penyimpanan yang buat recycle itu biasanya kan kalau misalnya kan lebih teratur ya, istilahnya kayak dia cuma ada hari Selasa sama hari Kamis. Kalau misalnya nggak dikeluarin sebelum jam 6 pagi nggak akan diangkut gitu misalnya. Nah, kayak gitu-gitu kalau kita masih agak bebas ya, mungkin tergantung si tukang yang ngambilin sampahnya yang kita bayar ya, istilahnya kayak gitu ya. Mungkin bisa langsung sekalian sehari dia sampah produksinya berapa, dikeluarin berbarengan. Nah, itu kan berarti kan mungkin ada kebutuhan yang buat nyimpen sampahnya itu ya gitu istilahnya. Kalau saya nggak tahu kalau di Indonesia kata-kata dibuang, ada bagian di depan yang suka buat tempat sampahnya gitu yang agak besar ya biasanya. Tapi kan agak mengganggu juga. Nanti coba diperhatiin juga bagian itunya ya, kita nggak cuma sampai pelayanan sampai selesai service, tapi kita nggak mikirin istilahnya limbah yang dihasilkan. Jadi karena sama kan kalau kalian juga nanti ngedesain misalnya rumah sakit itu kan juga ada waste yang harus diurusin ya gitu, nggak hanya aktivitas orang-orangnya aja, tapi si waste-nya itu juga harus diurusin. Sama kayak makanan ini kan kita udah urusin dari awal sampai masuk jadi bahan makanan sampai ujung-ujungnya nanti jadi sampah. Itu kayak gimana alurnya. Jadi nanti mungkin disediain ada fasilitas buat pembuangan sampah, tempatnya ruangan khusus buat sampah gitu kayak gitu sih. Nanti lebih lengkap aja sih sebenarnya ya, Galuh ya. Ya, baik Bu. Ini nextnya aktivitas pengunjung dari Warung Suluh, kemudian restoran alur aktivitas waitersnya di restoran Warung Suluh. Ini dibacain lagi atau enggak ya Bu? Takutnya kelamaan. Nah, saya cepat-cepat aja. Nah, berarti ini alur aktivitas udah, chef yang sudah agak mirip ya, tapi yang paling baik ini di antara semuanya ini kan beda-beda nih yang udah di Galuh ambil, yang paling baik yang mana, nanti jadiin yang buat Galuh ya berarti ya. Lengkap, kayak buat referensinya aja sih. Mungkin bisa dikombinasi juga ya Bu. Ya, boleh. Karena kan saling lengkapin ya sebenarnya. Ya. Masih ada ada kelebihannya. Ini tinggal tambahin. Kemudian ini ada fasilitas-fasilitasnya. Di sini ada dari restoran Bebek Kaleo di ruang kasir. Nah, ini untuk identifikasi sementara. Langsung dari semua yang di survei sama Galuh nih, ada yang beda sendiri nggak? Maksudnya kayak ada ternyata dia Galuh nemuin ternyata di ruang di Bebek Kaleo ternyata dia punya ini nih yang emang ngedukung buat proyeknya Galuh gitu. Di tempat lain nggak ada gitu, ada nggak yang ditemuin? Mungkin kalau dari saya, kalau dari restoran Jawa sih sama, cuman lebih enaknya di sistem yang sekarang ini kita nggak harus, kalau di Warung Suluh ini kita nggak harus nyebutin nomor meja sih Bu, dia langsung udah tahu karena mungkin jangkauannya lebih kecil. Kalau yang ini kan terlalu banyak pelanggan, jadi si waiters itu kan sekalian nganter makanan, sekalian ngasih nota. Nah, kadang kan notanya itu kadang kotor atau gimana. Nah, jadi pasti nanti kadang ada bermasalah sama di kasirnya. Tapi kalau di Warung Suluh ini udah langsung dikasih notanya, ini selesainya ini gitu. Itu yang harus diambil ya sebenarnya kelebihannya. Sistemnya.
Ini di ruang kasir dari Warung Suluh, kemudian fasilitas ruang atau area makannya di Bebek Kaleo. Nah seperti ini. Cuman di Bebek Kaleo dia pasti lebih banyak space-nya agak lebih sempit sih Bu menurut saya. Terus lebih apa ya? Dari segi furniture-nya yang paling Furniture. enak buat maksudnya gini, kan makanan Jawa nih lebih ke makanannya lebih ke kecocokan sama ini kenyamanan ya, misalnya apakah kan kalau misalnya kita fast food perlu empuk-empuk aja juga karena cepat ya istilahnya. Nah ini kan lebih lama nih dengan dengan dikasih kayu aja gitu, ada efeknya enggak gitu, istilahnya kayak kenyamanan kan itu efeknya kenyamanan juga ya. Apalagi family gitu. Ini kursinya dia bisa digeser nggak? Bisa Bu, Ya. bisa digeser. Berat nggak? Lumayan karena mungkin itu yang itu saya juga perhatiin juga kan karena ini buat family ya, karena biasanya saya juga kalau sama keluarga sama anak-anak gitu kursinya kejauhan terus udah gitu mereka nggak bisa ngangkat sendiri misalnya itu kan juga PR ya buat kita gitu harus digeser dulu apalagi dengan kayu ini full kayu ya sebenarnya nanti diperhatiin juga kalau buat family mungkin ini kan punya kekurangan berarti ya menurut saya kalau buat family agak nggak enak buat kursi yang seperti ini gitu apalagi anak punya anak nggak ada backrestnya gitu anak-anak kan lebih suka mayat-mayat segala macam itu yang istilahnya bikin psikologis ke anak juga mereka lebih senang main gitu kan istilahnya kayak gitu. Coba kalau misalnya dikasih kursi yang agak mungkin agak lebih menekan ya sih kayak jadi anaknya juga diam gitu istilahnya. Itu agak efek sih biasanya gitu. Ya apa kalau buat family yang nggak lu mau pakai ya jadi nanti perhatian lebih ke furniture-nya juga yang lebih ke family. Terus berarti kalau saya kali saya nggak saranin pakai ini ya sama Suluh juga ya kata-kata. Iya Warung Suluh sama cuman dia satu biji gitu Bu lebih enaknya. Ini mungkin efeknya kan kayu ya mungkin kalau misalnya lebih ke Jawanya gitu mungkin diambil cuman kalau dari segi family agak kurang ya gitu. Kalau yang satunya lagi? Nah ini yang agak sebenarnya positif negatif Bu karena kan saya itu ambil site-nya tuh di daerah perkantoran kebetulan jadi pasti lebih kayak kalau ruang ada backrest-nya tuh sedikit lebih formal kalau dilihat dan pasti mereka kalau misal ada rapat kayak gitu nyaman gitu Bu kalau misal mereka membutuhkan durasi yang lebih lama gitu. Jadi mungkin saya akan mengambilnya untuk fasilitas duduknya untuk sementara ini seperti ini gitu dari Dapur Suluh. Nah ini fasilitas ruangnya juga di Warung Suluh sama Bebek Kaleo ada live music. Nah begini. Terus ada area wastafel selalu karena biasanya identik makanan Jawa itu biasanya pakai tangan. Nah perbedaan dari Bebek Kaleo ini dia space-nya dibagi gitu antara satu pengguna dengan satu pengguna lain. Kalau di Warung Suluh ini dia satu wastafel panjang untuk 2 kapasitas pengguna. Ada berapa banyak ininya si wastafel yang dia sediain? Bukan 2 kan. Satu lantainya. Kayaknya kalau misal cuman satu sih Bu, satu wastafel gitu tapi ada 2 sampai 3 pengunjung yang bisa pakai. Pemisah kayak. Kalau saya saranin nanti ini ya kan Galuh kan bakal pakai wastafel nih. Wastafel yang lebih ke maksudnya kayak ini kan lebih ke alami segala macam gitu. Nah, itu biasanya efeknya tuh agak sedikit jorok ke ke sisa makanan gitu kan dia agak susah untuk masuk ke drainernya ya gitu istilahnya. Coba perhatiin dari sisi ininya. Memang bagus dari segi dari sisi estetis bagus tapi kalau misalnya kan cocok gitu sama gayanya cuman dari segi kebersihan sanitasi agak kurang gitu kalau saya lihat perhatiin ya perhatiin sama wastafel yang bahannya licin nah dia lebih trap minyak kalau bahannya enggak kan ini kan unfinished gitu jadi dia pakai kayak materialnya saya perhatiin yang kayu ya agak biasanya efeknya ke itu sih kebersihan ya jadi agak PR buat harus rajin dibersihin memang kalau misalnya dan lumut biasanya tuh gitu lebih kayak gitu kalau misalnya yang
yang modern kan dia lebih clean segala macam gitu istilahnya. Nanti kelebihannya mungkin nanti bisa buat masukan sih, bisa di apa namanya kayak recombine ya, lalu ya pemilihan materialnya. Next. Oke, nextnya ada di toilet. Nah, toiletnya yang saya dapat itu cuma di BB Kalio. Kalau untuk toiletnya dia normal, cuma untuk 2 pengguna. Terus disediain juga wastafel. Terus ada di dapur. Nah, dapur ini yang saya dapetin cuma di restoran Boleh masuk ya. Dapur Boleh. Solo. Ya. Terus ada Coba lihat yang seperti sebentar dapurnya. Cuman itu aja ya buat clip. ya, Bu. Dia nggak ada banyak. Itu dia ada layar. Itu buat apa fungsinya? Wah, itu dari itu Bu, pesanan. Pesanan ya. Jadi Iya, apa namanya? pesanan terus ini kan ada nota keluar gitu. Ya, printer notanya. Iya. Udah disediain ya istilahnya, jadi mudah. Ya, oke. Next, Bu. Nextnya ini VIP room. Ini ada di Dapur Solo. Nah, dia kapasitasnya lumayan 10 sampai yang tadi ada yang disebutkan 25 orang juga. Ya, tadi apa menunya ya, 20. Iya. Kemudian musola, ruang penyimpanan, manajer dan ruang waiters. Nah, di sini saya nggak mendapatkan foto surveinya, jadi. Tapi apa namanya, sempat nanya-nanya ya di ruang waitersnya, dia kebutuhannya Ya, apa aja gitu, ada. dapat ya. Yang jelas itu ada sebenarnya kemarin saya lihatnya di video si Dapur Solo itu sendiri sih Bu, ada ruang, sebenarnya ada ruang manajernya juga. Karena kan Dapur Solo itu kayak udah restoran besar, terus ada manajer, terus ada manajer dapurnya sendiri juga gitu. Ini yang lebih. Terus ini udah masuk ke analisa existing. Yang mau yang kemarin ya, udah mau dipakaikan ya? Iya. Cuman belum dimasukin denahnya yang mau dipilih. Berarti sekarang ini PR dari denahnya ya, mulai milih denah ya. Ya. Lalu terus nyesuaiin sama analisisnya, dilihat apa namanya dari sisi bangunan, sama hubungan sama site-nya tadi ya. Nanti kayak misalkan dia, kalau misalkan kan saya ngambil family ya Bu, berarti kira-kira di bangunan di letak atau tapak ini tuh cocok atau enggak gitu kan Bu. Kayak misalkan ini kan area kantor kebanyakan, jadi si konsep dari mulai dari fasilitas duduk dan lain-lainnya harus seperti apa di programmingnya. Tapi ini buat family. Iya. Areanya area kantoran. Iya, tapi di situ juga sebenarnya bisa kan itu kan di pusat kota ya Bu. Biasanya kalau orang-orang itu kayak jujur kalau misal keluarga saya kadang quality time-nya ke kota gitu untuk makan bareng di hari Minggu atau hari Sabtu. Jadi tapi sebenarnya apa namanya dia itu bukan kan gini. Kalau di Jakarta kan ada Central Business District gitu. Emang itu tempat bener-bener yang apa namanya kantor-kantor besar. Jadi misalnya memang apa namanya jarang kalau hari biasa tuh jarang ada family karena kata-kata juga macet dan lain-lain gitu kan. Kalau ini kan sebenarnya kalau di daerahnya lalu tuh di mana ini? Temanggung ya maksudnya. Kita pun bukan yang sebenarnya perkantoran, tapi bukan yang perkantoran ini kan ya. Yang mungkin kan saya lihat masih ada ayam goreng, sebelahnya masih ada tuh. Coba sebelahnya ada apa lagi tuh. Jadi kita kan sebenarnya kita ngeliat general jalan itu dia jalan apa sih gitu. Ada apa tuh di belakang juga saya lihat ada perumahan, sebenarnya harusnya nggak masalah ya kalau saya lihat. Apa namanya buat family restoran karena dia sebenarnya si peruntukan ketika si lahannya juga nggak di situ tuh city center bukan central business district gitu, itu kan beda ya. Daerah kota, daerah apa city center, daerah apa istilahnya kayak pusat kota sama CBD kan beda nih gitu. Jadi peruntukannya ya mungkin ya emang sama, mungkin gini kayak di daerah Dago kan sebenarnya bukan pusat kota, bukan central business districtnya juga gitu istilahnya, tapi dia banyak kantor, memang ada perumahan, ada sekolah, jadi mungkin lebih sekarang itu general. Kalau kita lihat di situ restorannya juga nggak semuanya family, tapi juga ada yang fasilitasin beberapa kafe-kafe yang emang ada ruang meetingnya segala macam, karena memang beragam kebutuhannya di situ. Karena kayak di Dago itu saya sering pakai buat training produk kalau universitas ada yang ada kayak kopsis baru segala macam, misalnya kita diundang
sering banget di Noah Barnes itu kan dia punya satu ruang meeting yang lumayan yang ada buat buat slide, buat proyektor segala macam udah lengkap gitu istilahnya. Kalau kalau enggak banyak hotel bisa pakai di hotel sebenarnya kan memfasilitasi, tapi di situ juga kan banyak yang buat family juga kalau kita lihat Kokasuki masih ada nggak sih, Kokasuki segala macam gitu kan juga masih ada yang lebih ke family, bahkan karena ada universitas di situ banyak co-working ya kalau kita lihat kayak ada eduflex gitu kan, ada juga banyak banget kayak di warung abnormal ya di sini kan istilahnya daerah sini, jadi memang areanya juga beragam gitu kalau kita lihat. Jadi kalau kita lihat juga kan ini area yang dipilih sama Galuh nggak bener-bener nggak fokus ke kantoran. Iya. Jadi bisa memfasilitasi semuanya sebenarnya baiknya ya kalau misalnya saya Iya. Karena di situ juga dekat sama gedung Polres sama gedung DPR gitu Bu. Jadi mungkin bisa mencakup semua cakupan untuk pengunjungnya. Kemudian ini pemilihan tapaknya. Poin-poinnya kemudahan pencapaian bagi pengunjung restoran, kemudian terletak di sekitar kawasan padat penduduk dan perkantoran, kemudian berada dekat dengan lokasi wisata seperti Pikatan Water Park, alun-alun, dan serta Masjid Agung Temanggung. Nah, selain itu juga saya suka lokasi ini karena sistem parkirnya lebih rapih. Biasanya kita kalau datang ke restoran, kalau udah sistem parkirnya udah berantakan, pasti pengunjung juga bakalan malas untuk datang. Nah, ini untuk lahan hidrografinya, untuk yang saya survei itu ada kenaikan elevasinya dari jalan ke lantai itu 35 cm. Itu kenapa? Apakah emang dari segi tapak si ininya atau ada dari segi tapaknya, dari lingkungan ya dinaikin biar mungkin nggak terlalu berdebu atau mungkin bisa nggak terlalu pandangannya langsung ke jalan. Terus ini vegetasinya kalau di dalam bangunannya sendiri, di lingkup bloknya sendiri itu cuman adanya untuk pohon hias saja di bagian ujung-ujung sebelah timur si bangunan tapaknya. Sisanya ada di luar atau di tepi jalan karena dia dekat dengan jalan raya. Next ya, Bu. Nah, ini analisa mataharinya. Nah, kalau dari analisa mataharinya sebenarnya tidak terlalu menguntungkan pada saat pagi hari. Dia menguntungkannya kalau misalkan dia melalui pantulan-pantulan objek lain, mungkin bisa ditembuskan ke bagian selatan, karena dia kan menghadapnya ke selatan bukan ke timur. Jadi mungkin bukaan dari sisi selatan bisa dioptimalkan dengan bukaan kaca. Berarti nanti coba cari denahnya yang emang cocok ya. Dari analisis existing ini. Next ya. Nextnya ini kebisingan atau kepadatan tingginya berasal dari jalan raya. Sisanya jalan-jalan sekunder masuk di blok ini enggak terlalu padat karena untuk area parkir juga. Next, Bu. Next. Ini depan ya, berarti sebenarnya kalau di situ juga, di situ kan ada agak masuk ke dalam, sebenarnya nggak langsung ke jalan ya, sebenarnya sih nggak terlalu ganggu. Next-nya. Next, aksesibilitas sama sirkulasi kendaraan dari dua arah langsung menuju pintu masuk sebelah barat dan diarahkan menuju utara untuk memarkirkan kendaraan yang berada di bagian sisi utara, barat, dan selatan bangunan. Kemudian dari akses kendaraan sendiri, pengunjung yang datang dengan kendaraan hanya dapat mengakses melalui satu pintu, jadi dia lebih rapi dan tak bertabrakan. Kemudian akses masuk itu dibedakan berdasarkan akses keluar untuk memperlancar sirkulasi dengan menggunakan prinsip kelancaran. Nah, di sini juga ada trotoar untuk akses pejalan kaki dan pintu masuknya juga sama pintu masuk kendaraan. Next-nya analisa mata angin dan pengkondisian udara. Nah, arah mata anginnya
Itu dari arah utara ke Jadi angin atau udara alami yang masuk ke dalam bangunan dapat melalui bukaan bagian barat dan bagian selatan. Kenapa? Karena di bagian timur itu kan udah pembatas atau tembok dari bangunan itu sendiri ke bangunan lainnya. Jadi hanya bisa mengoptimalkan bangunan dari sebelah selatan dan bukaan di sebelah barat. Galuh ini nanti PR-nya, karena kan saya lihat ini apa namanya sampingnya ada bangunan lagi ya. Ya. Nanti ketika nyari apa namanya denahnya yang bisa bisa muat di sini ya berarti ya, agak panjang gitu coba, karena apa namanya ada bangunan sebelah. Kebetulan ya Kan Maxi itu Bu bisa. agak memanjang sih Bu. Ya. Dan dia 2 lantai. Jadi memungkinkan kalau misal sirkulasi di lantai 2 ini untuk bukaan itu bisa gitu. Karena di tempat sebelah itu nggak lantai 2 kayaknya. Okay. Iya. Nah ini untuk analisa potensi view. Potensi view dari lokasi bangunan terlihat dari luar batas jalan atau jalan raya dari 2 arah, yaitu dari arah barat dan arah timur. Next-nya analisa. Bukan apa view apa, cuman lebih ke area, karena kalau view-nya kita nggak dapat apa-apa ya sebenarnya, nggak ada yang menguntungkan ya dari sisi view-nya. Dia lebih kelihatan. Jadi lebih apa namanya lebih kelihatan maksudnya lokasinya ya. Iya. Lanjut tadi. Next, ini analisa fasilitas. Yang fasilitas yang jelas di sini ada di area parkirnya sama pintu masuk dan pintu keluarnya, karena dia dia teratur dari sistem parkir dan pintu masuknya. Kemudian analisa utilitas dari kebutuhan air bersih didapat dari PDAM Kota Temanggung yang dialiri melalui saluran cabang air bersih PDAM ke lokasi tapak. Kemudian dari saluran drainase atau air kotor dialirkan pada sanitasi kota yang berada di belakang. Jadi sanitasinya ada di belakang gedung atau di sebelah utara. Kemudian ada sanitasi bagian depannya itu untuk aliran air hujan. Kemudian kebutuhan saluran listrik juga tersedia tapak lokasi bangunan yang digunakan menggunakan listrik yang dikelola oleh PLN Unit Temanggung. Kemudian identifikasi permasalahannya baru dari existing site-nya, belum dimasukin untuk denahnya, mulai dari masalah user kepegawaian. Karyawan dari restorannya sih Bu, belum yang analisanya. Ini apa namanya, kayaknya yang punya Galuh udah cukup lengkap ya. Kalau dari saya mah bisa kayak apa namanya dalam banget nih kalau sampai nyari apa kondisi site dan segala macam. Next-nya apa lagi? Ada lagi nggak yang mau di-share? Udah sih sampai situ. Soalnya kemarin masih nunggu denah. Takutnya berarti ini nanti tinggal di analisa site ini masukin denahnya aja kan ya Bu? Udah apa namanya? Kalau yang maksi kayaknya udah dibolehin ya. Jadi kalau yang kelompok ini emang mau pakai maksi udah boleh langsung masuk ke apa namanya? Cocokin sama si existing nih ya berarti ya. Iya. Yang saya belum masih kan kemarin yang oke nih baru Oceanica sama Maxi. Saya tunggu lagi kalau ada yang lagi masukin lagi nanti apa namanya mungkin bisa buat alternatif kalau ada yang nggak cocok sama Maxi ya. Iya. Nah, Ibu mau bertanya. Ini sih kalau dari saya cukup banget ya Galuh ya, apa lengkap detail udah gitu apa namanya yang saya lihat juga apa namanya Galuh dapat apa ya, dapat dari 3 perbandingan itu dapat apa yang memang baik sama jeleknya udah tahu, jadi tinggal penerapan aja nanti ketika nyampe ke project. Berarti kalau yang di sekarang udah lebih ke denah, masukin analisis existingnya sama hubungan sama denah, udah langsung bisa langsung apa namanya udah benar-benar fokus ke projectnya ya Galuh ya, langsung ya survei nih langsung ke projectnya udah bisa langsung ke programmingnya kan ya Bu, yang mau kita arahin ke restoran yang kayak gimana? Yang pokoknya yang udah fokus ke projectnya Galuh aja, yang mau dibikin kayak gimana dari sisi apa fasilitasnya, kebutuhannya, apa namanya nanti si organisasinya kayak gimana,
mau yang dipakai tadi chefnya sampai dari mana, sampai berapa orang segala macam. Jadi nanti udah muncul ke fasilitas tadi yang apa aja sih yang dibutuhin ketika udah segini banyak apa aja yang mau dipakai, nanti butuhnya apa aja, ruangannya apa aja, udah mulai difokusin ke situ sih. Oh iya, siap. Cukup sih, nggak usah tambahin lagi yang buat surveinya karena saya lihat udah cukup lengkap, mesti kayak sampai analisis utilitas segala macam udah dimasukin sama Galuh ya. Iya, Bu. Cuman yang tadi Dina dimasukin ke sini aja kan ya, Bu, nggak usah dibuat slide baru lagi. Jadi ini udah masuk ke project kan ya? Iya, yang analisa saya tadi. Tinggal masukin tinggal udah langsung ke project aja istilahnya. Oh iya, Bu. Analisis existingnya udah masuk di yang projectnya Galuh. Kalau tadi kan masih ke survei ya. Iya. Udah mulai analisis, tapi digabungin sama yang si denahnya. Jadi istilahnya gini, ketika analisis existing tadi ngomongin arah angin gitu istilahnya. Kan itu masih hubungannya tadi mungkin belum sampai ke hubungan sama bangunannya ya. Nanti yang Galuh bikin, oh ini bangunan saya 2 lantai, bukaannya dari sini, angin bisa masuk buat sini, lebih ke arah situ juga. Jadi ada keuntungannya buat misalnya nanti daerah sini saya nggak akan pakai AC buat penghawaan buatan, saya mau lebih alami kayak gitu. Mungkin bakal ada efeknya ke situ nanti. Oh iya, siap. Hubungannya sama bangunannya Galuh. Oke, Bu. Oke, udah paling itu aja. Ya. Cukup, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, yang lain? Sama saya, Bu. sok boleh. Saya izin sebentar ya ke toilet dulu ya. Iya. Baik. Sok siapin dulu ininya. Hans banget, Han. Aku cuma dikit tau gak? Dikit banget tau. Lihat. Nggak, lihat aja punya kamu gitu nanti. Lihat aja. Gak apa-apa, abis ini masih progres. Tenang aja, masih analisa site. Iya. Aku bingung kenapa. Cuman itu sih, aku analisa yang ruangan itu nggak agak. Studi presiden tuh itu kan sama survei samaan. Dari survei itu sebenarnya. Ya aku cuman berapa itu. Singkat aja sih aku mah. Belum kepikiran apa elemen-elemennya. Oke. Baik Bu, ini saya ngambil yang restoran Jawa. Ini ada penjelasan tentang budaya Jawa Tengah. Perlu saya baca nggak Bu?
ini Untuk ya. ini arsitektur Jawa Tengah. Ini pengertian restoran. Ini beberapa makanan khas Jawa Tengah. Ini masuk data surveinya Bu. Kebetulan saya sama Galuh satu lokasi untuk yang warung Sulu sama Bebek Kaleo. Tapi mohon maaf sebelumnya saya kemarin kan yang waktu asistensi pertama saya belum buat ya Bu. Jadi ini saya baru beberapa aja sih Bu, belum selengkap yang Galuh tadi. Yang penting gini, yang saya pengen dari survei itu kamu dapat apa yang mau diambil, apa yang baik, yang cocok sama sama emang sesuai gitu, dari sisi restorannya, dari sisi hubungan sama nanti yang bakal jadiin proyeknya Asma ya istilahnya, nanti mau bikinnya lebih ke arah mana, ke family. Misalnya kalau Asma lebih ke arah mana restorannya, lebih ke family atau lebih ke restoran yang biasa gitu sih, kayak di arah mana yang mau diambil sama Asma? Kalau saya lebih ke family juga sih Bu. Family juga ya kemarin yang nggak saya. Berarti agak mirip ya ininya kebutuhannya segala macam. Ini untuk profil restoran satunya ada Warung Suluh. Kemudian lokasinya ada di Jalan Cipto nomor 8, Pasir Kaliki. Jam operasionalnya setiap hari dari pukul 8 pagi sampai 8 malam. Dan untuk target pasarnya itu masyarakat umum dari berbagai kalangan usia dan khususnya dalam kategori ekonomi menengah. Kemudian untuk yang restoran kedua yaitu Bebek Kaleo. Lokasinya ada di Komplek Bali Heaven, Jalan Pasir Kaliki nomor 185. Dan untuk jam operasionalnya itu setiap hari pukul 9 pagi sampai 9 malam. Dan target pasarnya sama untuk masyarakat dari berbagai kalangan usia, khususnya dalam kategori ekonomi menengah. Dan untuk profil restoran ketiga itu New Merapi Resto, lokasinya ada di Jalan Merapi, Kabupaten Klaten, dan jam operasionalnya itu setiap hari dari pukul 10 pagi sampai jam 9 malam, dan target pasarnya juga sama dari restoran yang sebelum-sebelumnya. Untuk yang user pelanggan, di sini gendernya laki-laki dan perempuan, usia mulai dari umur 2 tahun sampai dengan kurang lebih 70 tahun, asalnya juga dari berbagai daerah. Kemudian untuk yang user pegawai atau staffnya, gendernya juga laki-laki dan perempuan, usia mulai dari 18 tahun sampai 45 tahun. Asalnya dari penduduk pribumi atau lokal Kota Bandung. Sama ya, ini sama yang aku Iya. kan sama. Iya. Jadi bisa dapat dari situ. Tadi sekilas doang sih merhatiin yang baru sadar kan Bebek Kaleo itu asalnya dulu Bali Heaven ya. Kalau nggak salah makanannya bukan bebek ya. Jadi makannya kalau kita lihat desainnya, lihat nggak perhatiin nggak sih dia pakai karena dulu awalnya itu lebih kayak bikin kayak buat Bali gitu kalau nggak salah, seingat aku dulu ada kayak makanan Bali ya, betutu segala macam. Tapi kan dia berubah ya sekarang ya, jadi lebih ke bebek aja. Iya, Makanya kita lihat desainnya kalau pakai batu bata dengan open, terus gitu setengah batu bata, atasnya pilar gitu. Istilah kan itu Bali banget ya sebenarnya. Jadi jadi itu istilahnya gaya desainnya jadinya lebih ke arah Bali sebenarnya. Kalau perhatiin dulu kalau nggak salah juga saya zamannya masih lebih ke Bali gitu istilahnya. Kayaknya banyak ada kayak di saung-saung yang di pantai, bukan saung sih istilahnya, kayak yang kayak di pantai gitu kan, yang buat duduk-duduknya. Iya, ada kursi konsepnya seperti itu kan ya. Ketika dia berubah resto jadi bebeknya ini lebih ke Jawa atau apa makanannya? Makanannya sih Bali. Saya baru bebeknya yang ini sih Bu, olahan kayak ungkep gitu, goreng dan sebenarnya bukan, kalau yang dulu kan dia makanan itu tuh makanan Bali kalau nggak salah, betutu segala macam kalau nggak salah ya, seingat saya sih waktu zaman tahun 2000 berapa sebelum ganti di Kaleo ya. Jadi dari segi desainnya, jadi sebenarnya dia kalau kita lihat si bangunannya mah jadi tetap
ada sedikit baliknya ya. Kalau Iya. diperhatiin tadi lihat dari luar gitu istilahnya. Nah, lanjutin lagi cuman ini juga intermezzo sedikit. Jadi kalau dari sisi desain sih kalau kita ngomongin Jawa dia mah enggak ya. Kita lanjutin lagi. Ada Asma. Untuk fasilitas ruangnya ada area kasir, kemudian area makan, kemudian ada wastafel, toilet, dan musola, ruang stok, dapur, dan ruang staf. Kalau yang bagian ini saya nggak nemu Nah, ini apa? fasilitas dari langsung restorannya, Bu. Jadi buat ini aja. Gambaran aja bukan tempatnya Iya. ya. Asli. Iya. Ini untuk daftar menu restorannya. Nanti kalau misalnya buat menunya nanti buat mudahin kalian boleh pilih satu aja ya yang emang ngedukung ya. Kalau misalnya mau bikin baru pun gitu istilahnya mau combine menunya ada apa aja, nanti itu gini, pokoknya menu itu hubungannya sama kitchen aja. Jadi anak tolong perhatiin ke arah situ aja. Di sini saya nggak akan lihat ini menunya nggak lengkap buat makanan Jawa, bukan itu yang saya mau, pokoknya yang penting ada lengkap, karena kan kita lebih ke restoran yang apa full service, saya dari ada appetizer, menu apa main course sama dessert, istilahnya harus ada, minumannya juga ada. Yang penting itu ada itu, sama yang dianalisis adalah kebutuhan si kitchen-nya nanti kayak gimana gitu, yang apakah ada panggang, ada apa, berarti kan sudah oven, sudah apa gitu. Itu sih sebenarnya yang dicari ya. Jadi nanti ketika kalian juga mau apa namanya bikin restoran, ketika kalian mau bikin ditugasin buat restoran Italia gitu, kitchen-nya kan harus bikin sendiri kan, jadi harus tahu makanannya apa aja yang dibikin. Oh, yang dibutuhin buat makanan Italia itu apa aja sih? Oh, ada bread, berarti harus ada oven, harus ada misalnya buat apa namanya, buat ngembangin adonan tuh ada namanya prover gitu ya, harus punya prover segala macam gitu. Jadi apa namanya itu sih yang ada hubungannya sama menu ya. Kenapa menunya nanti kalian harus milih yang emang kalian mau masak, yang ada di restoran kalian tuh itu. Jadi apa sama Asma dipilih aja ya antara mau satu, kan gini udah dapat nih gitu, jadi jangan nyari lagi yang lain. Misalnya dapat yang warung suluh, saya mau pakai warung suluh aja Bu, apa namanya, karena dia cukup lengkap, ada gitu apa namanya menunya mungkin nggak ada grill, jadi apa namanya agak lebih mudah buat nanti kitchennya, karena apa namanya yang punyanya Asma si apa namanya si unitnya mungkin nggak menguntungkan kalau harus pakai apa hood atau apa exhaust yang itu agak PR buat apa dari sisi bangunannya, karena bangunan atasnya mungkin apa namanya langsung apa bukan langsung apa ada dak yang tebal atau apa gitu misalnya gitu kan, itu hubungannya sama bangunan ya. Jadi coba diperhatiin lagi. Cek lanjutin lagi. Untuk alur aktivitasnya saya belum bikin, Bu. Oh, ya, nanti ditambahin berarti ya, dilanjutin. Berarti Asma masih banyak nih ya, harusnya kan ini masih yang survei nih. Sedangkan kita kan maunya masuknya sang udah masuk ke site sama milih denah ya. Jadi nanti dicepetin aja sama Asma, yang itu sebenarnya tinggal kalau udah dapat analisis kebutuhan kan analisis kegiatan segala macam kan bakal dapat kebutuhan, nanti tinggal dimasukin ke yang proyek ya. Ya, ini lokasinya di saya lengkapin. Saya rencananya mau ngambil lokasi yang ada di New Merapi Resto, Bu. Oh, oke. Sip. Dananya nggak dapet ya, kan menguntungkan sebenarnya dari segi bangunan, dia apa namanya saya lihat bentukannya apa si arsitekturnya agak ngedukung buat Jawa. Iya, Bu. Bisa dapat nggak? Karena gini kalau misalnya pakai yang Maxi kan dia lebih general ya bentukannya gitu. Kalau mau nih, kalau misalnya bisa dapat, nggak bisa dapat ya? Iya, Bu, susah carinya. Kebetulan ini kan yang bangunan depan pas yang saya lingkarin itu dia bangunan utamanya, Bu. Karena dia tuh konsepnya apa namanya resto taman gitu. Jadi banyak gazebo di belakangnya itu, Bu. Jadi memanjang. Yang kan mau pakai Maxi juga atau belum masih mikir? Belum tahu kalau sih. Kalau saya lihat yang Oceanica dia kayaknya open ke arah pantai maksudnya ya, kalau saya lihat ya. Sekilas apa namanya mungkin bisa jadiin alternatif karena kan dia ada view nih. Yang apa yang ini coba lihat sama Asma ya. Iya, nanti saya cek. Kembangan denahnya. Udah ada lagi? Baru itu aja sih, Bu. Jadi lanjutin aja ya kalau gitu ya. Berarti nanti kalau bisa kan sebenarnya gini, tinggal analisis ke kegiatan fasilitas apa aja, nanti langsung masuk ke project ya, biar nggak kehambat juga terlalu lama di bagian survei ya. Ya, baik Bu. Nanti saya lengkapin.
kasih Asma. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Kakak bentar ya, masih Igit mau ada yang mau sampaikan? Agak ngaret sedikit. Nah, sama nggak? Tinggal Igit sih, Kak. Bentar ya. Tadi ngaret sedikit lama. Udah. Padangnya ya. Bisa ya. Berarti itu peralatannya udah disesuaikan sama yang Padang ya? Oke. Hmm. Banyak ya. Tahunnya ya itu apa luasannya sama tapi dapat 500 meter ada ya? Jadi kalau dilihat mah apa namanya dia banyakan di waiters sama cleaning ya justru ya karena kokinya apa namanya karena kalau yang Jawa karena dia makanannya makanan dimasak saat itu ya istilahnya kalau kita lihat yang dapur Sunda punya dapur Sunda dapur apa sih tadi dapur Solo kita punya Galuh kan kita lihat chefnya banyak tuh karena makanannya dia langsung emang apa namanya bikin hari kalau Padang kan dia udah apa namanya udah dimasak sebelumnya ya jadi dia tinggal aja jadi perbedaannya itu ya nextnya ambil apa ya
Kalau nanti gini kan yang sang itu kan sebenarnya yang penting diambil adalah lokalitasnya nih. Sebenarnya itu kan sebenarnya kayak kita lihat budaya, bukan budaya ya. Restoran yang seperti itu hanya restoran Padang kan kalau kita lihat yang diambilin ketika mau makan nasinya nanti mungkin kalau Igit mau nerapin itu sistem antriannya ya yang diperhatiin kan kadang-kadang numpuk tuh kalau kita lihat ya karena kan satu orang bakal cuma bisa ngelayan satu terus misalnya mereka datang berlima nih terus dari itu kan harus gantian nih itu agak lama kan pelayanan di situ ya beda dengan kalau misalnya yang pelayanan langsung di meja nanti yang Igit pertimbangkan mau ngambil yang mana kalau misalnya mau ngambil yang itu berarti nanti harus mungkin punya sistem yang gimana nih apakah bisa bisa klik di meja misalnya gitu maunya apa aja gitu misalnya terus atau mungkin dari depan ketika sebelum masuk karena kan biasanya itu kan standarnya Padang ya gitu. Gimana nih caranya supaya antrinya nggak lebih enak untuk restoran yang kita kan restorannya pengen maunya yang kalian desain itu lebih ke eksklusif ya istilahnya kayak gimana bikinnya kan kalau yang restoran Padang itu kan tempat makan Padang istilahnya ya kalau yang ngantri gitu kan ya kita lebih ke pelayanan harusnya kan lebih konsumen ya lebih menguntungkan konsumen jangan sampai lama segala macam coba dipikirin ya kalau misalnya ini menarik tuh kalau misalnya Igit mau ambil kasus itu gimana caranya supaya yang antriannya baik gitu misalnya ada beberapa etalase 3 jadi satu kali ini 3 pelayan bisa ngelayanin 3 konsumen misalnya kayak gitu coba dilihat ya nextnya boleh sudut pelayanan yang mau diambil yang mana kan yang identik sama Padang kan itu ya sebenarnya sih kalau enggak jadi makanan Padang Michael nah kan gini Igit bisa combine ya gitu. Apakah misalnya fine dining tapi tetap karena itu kayak budayanya Padang nih kalau yang palungnya gitu nanti coba ciri khasnya Padang nih yang mau dibikin kayak kan kalau di Jepang gitu kan juga ada tuh yang displaynya gitu apakah yang penting ada displaynya gitu sebagai ornamen estetik aja gitu atau misalnya memang mau dibikin fine dining tapi yang biar nggak hilang rasa Padangnya gitu istilahnya tetap harus pakai palung gitu misalnya coba Igit ini pikirin ya mau kayak gimana ya udah begitu berarti ini kan sebenarnya si aktivitas udah ada fasilitasnya udah ada belum sih kayak misalnya kebutuhan tadi udah ada yang udah ada saya kebutuhan ada apa aja fasilitas apa aja tapi belum detail kayaknya nanti sama Igit desain lagi satu-satu yang kemarin saya sempat ngomong juga jadi kayak punya Galuh tadi dari datang sampai terakhir itu kan bakal ada bakal ada kebutuhan ya supaya nanti kamu gampang ketika udah masuk ke programming jadi ketika udah analisis pengunjung ngapain aja dari sini dapat nih ketika nanti yang di proyeknya Igit misalnya datang mesen ke Palung berarti kebutuhannya apa di situ terus kemudian itu mungkin bisa didetailin sama Igit ya jadi supaya nanti gampang ketika udah masuk ke si proyeknya Igit nah berarti Igit perlu melengkapi dikit yang ini dikit aja lebih ke analisis ini sih fasilitas ya supaya nanti dapat listnya langsung masuk ke project si denah udah mulai dipilih sama site-nya ya Igit ya itu aja sih ya udah paling itu udah mulai langsung ke project aja ya Igit ya supaya juga lengkapin dikit aja sih lebih ke fasilitas aja yang lain mah kayaknya
sebenarnya tadi kayak jumlah pegawai gitu bisa diambil aja ya. Terus jenis makanan juga udah pasti kalau restoran Padang mah itu aja gitu misalnya. Itu tinggal tinggal lebih ke fokus ke projectnya itu. Oke ya. Ini udah saya capture ya Ijit ya, udah ya. Lupa buat evidence. Udah paling itu aja. Lanjutin ya yang kelompok ini ya. Ketemu lagi minggu depan. Next, ini kakak mana? Boleh. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama ya. Izin live. Enggak.